Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad farada alaina bisiyami syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menemui bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat, yaitu di bulan Ramadan. Tentunya nikmat ini nikmat yang sangat kita nanti-nantikan tatkala kita sudah lama menanti, apalagi mulai sejak bulan Rajab kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah saya hidup di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan semoga Engkau berkenan menghidupkan kita sampai di bulan Ramadan. Dan saat inilah kita semuanya hadirin muslimat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang kita panjatkan saat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semuanya bisa melakukan semua amalan-amalan kebaikan yang ada di dalamnya, dan semoga kita semuanya kelak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang takwa, orang yang akan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam langkah kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya kurang lebih telah diwajibkan untuk berpuasa kepada kalian semuanya, sebagaimana telah diwajibkan untuk melakukan puasa atas orang-orang sebelum kalian semuanya. Tidak lain adalah tujuannya agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Perintah berpuasa ini tidak lain adalah sudah disyariatkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum kita. Akan tetapi melakukan puasa di bulan Ramadan ini ada sebuah qil yang mengatakan pertama kali orang yang melakukan puasa Ramadan adalah Nabi Nuh alaihissalam tatkala beliau diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang. Oleh karena itu, puasa merupakan sebuah amalan yang sangat amat dinanti-nantikan semua orang, karena puasa bisa melebur dosa yang lama kita lakukan dan dosa yang akan datang, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan, beliau iman dan ingin mencari pahala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya di masa lalu dan dosa yang akan datang. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu setiap orang muslim pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi tidak semuanya kesempatan itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semuanya orang, karena ada beberapa orang
yang ingin melakukan puasa muncul permasalahan. Di antaranya yang pertama, terkadang orang dalam 1 tahun itu tidak pernah haid, tapi tatkala di bulan Ramadan tiba-tiba haid itu datang. Atau orang yang sedang nifas. Nifas tidak lain adalah orang yang setelah melahirkan. Terkadang orang menanti anak sampai 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Nah, tatkala orang ini melahirkan di bulan puasa dalam keadaan nifas, maka orang ini tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Akan tetapi orang ini besok tatkala bulan Ramadan sudah selesai, kedua orang ini wajib mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kita semuanya diperintah oleh Rasulullah untuk melakukan puasa, untuk mengganti puasa, tetapi kita tidak diperintah untuk menghadiri sholat. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah ada orang yang tidak dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dikasih kesempatan tetapi orang ini mempunyai 2 pilihan. Yang pertama boleh melakukan puasa, yang kedua boleh tidak untuk melakukan puasa. Siapa kedua orang ini? Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Orang yang sakit tatkala dia melakukan puasa khawatir nanti akan mengakibatkan penyakitnya semakin parah, maka orang ini boleh untuk tidak puasa, tetapi wajib mengganti puasanya di bulan yang akan datang. Yang berikutnya adalah wa musafir safar qasrin, orang yang bepergian dan bepergiannya ini diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Lebih-lebih di akhir bulan Ramadan yang akhir banyak orang yang melakukan aktivitas mudik, sehingga dalam perjalanan yang jauh, yang letih, orang ini punya 2 pilihan, boleh meneruskan puasanya, boleh tidak melanjutkan puasanya. Lah, kedua orang ini besok tatkala di bulan Ramadan sudah selesai, maka orang ini wajib mengodoni puasa yang ditinggalkan. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau bepergian, maka harus menghitung berapa puasa yang ditinggalkan. Yang berikutnya, yang terakhir, kesempatan yang tidak diberikan semuanya oleh Allah, dan orang ini masih punya pilihan. Di antaranya adalah hamilun wa murdiun, orang yang dalam keadaan hamil dan orang dalam keadaan menyusui di bulan Ramadan. Kedua orang ini boleh melakukan puasa dan boleh melakukan atau meninggalkan puasa. Tetapi yang perlu dipahami, tatkala kedua orang ini meninggalkan puasa bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena bayi yang disusui atau janin yang dikandung di dalamnya, meskipun itu janin hubungan di luar nikah, tetap orang ini besok wajib untuk mengodoni puasa yang ditinggalkan dan wajib membayar fidyah. Lalu ukuran fidyah yang dibayar berapa? Dalam ukuran bahasa Indonesia yaitu fi kulli muddin, setiap 1 hari 1 mud. 1 mud kalau di dalam bahasa kita sama dengan yaitu 6 on yang harus dibayarkan oleh orang-orang ini tatkala dia meninggalkan puasa, bukan karena sendiri tetapi karena orang lain. Yang terakhir, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
dari keenam orang yang meninggalkan puasa ini, terkadang sampai puasa yang akan datang belum sempat untuk melakukan puasa, tatkala tidak ada halangan yang syar'i. Maka tatkala sudah datang Ramadan lagi, orang ini besok setelah Ramadan wajib untuk mengodoni puasa dan membayar fidyah, yaitu 1 mud sama dengan 6 on. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, man adrakahu Ramadan fa amtara limaradin summa sahha wa lam yaqdihi hatta adrakahu Ramadan ukhra shamal ladzi adrakahu summa yaqdi ma alaihi summa yut'imu an kulli yaumin miskinan. Yang artinya adalah barang siapa yang menemui di bulan Ramadan kemudian dia membatalkan puasanya karena sakit, kemudian sembuh, dia belum sempat mengodoni, lalu sudah bertemu di bulan Ramadan lagi, maka orang ini wajib mengodoni puasa yang ditinggalkan, kemudian memberikan makanan setiap 1 hari 1 umud kepada orang fakir miskin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan dalam majelis yang penuh barokah ini karena waktunya yang sangat singkat. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menuntun kita ke jalan yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.